agar menyajikan berbagai tuntunan yang betul-betul bisa dipedomani, mengandung nilai etis, mengandung nilai moral, mengedukasi, mengarahkan pada kebaikan, bukan sekedar barangkali mencari peminat ataupun juga penikmat dengan genre tertentu yang justru melahirkan kontroversi. Poster film dengan judul Kiblat menuai kontroversi yang begitu sangat luar biasa. Pasalnya tidak sesuainya antara judul dengan isi poster atau dalam isi filmnya. Bahkan di sini memberikan komentar juga ada dari MUI, kemudian para ulama terkait daripada kenapa judulnya Kiblat, akan tetapi kok di dalamnya terkesan horor dan terkesan sangat menyeramkan begitu, karena tidak sesuainya antara judul dengan isi poster tersebut. Nah, ikhwatilah, kami juga menyangka kok kenapa begitu ya, ketika judulnya itu kiblat, kan kiblat itu arah untuk melaksanakan sholat, terkesan dibuat horor, terkesan dibuat mengerikan begitu. Tatkala kita melihat sinopsisnya juga, ini sangat terbiasa ikhwatilah, dikutip dari Pikiran Rakyat Tangerang Kota. Ya, kami akan baca sekilas untuk sinopsisnya atau alur ceritanya di film Kiblat tersebut. Pada saat Ainun melakukan sholat, sebagaimana terlihat dalam trailer, pada saat melakukan ruku, tiba-tiba saja tubuh Ainun seakan ada yang membalik hingga kepalanya menghadap ke atas. Suasana menjadi semakin mengerikan, diikuti teriakan kesakitan. Nah, sebagaimana kita ketahui, sholat itu sebetulnya kan tidak mengerikan ya ikhwah. Sholat itu tidak menghadirkan kengerian-kengerian yang ada. Justru dengan sholat kita menjadi tenang, kemudian dengan sholat kita juga menjadi nyaman dan tentram ya ikhwah, karena kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan disyariatkan kita menghadap kiblat. Kalau misalkan seperti ini kan rasa-rasanya juga tatkala ada yang melaksanakan sholat jadi agak takut begitu ya. Apalagi kalau misalkan kita sudah melihat di film-film sebelumnya ya ikhwah tentang makmum itu ya ikhwah, ada sebagian orang yang mengatakan, aduh film ini itu sangat luar biasa, takut ketika saya melaksanakan sholat tahajud dan sebagainya. Jadi kan terkesan dengan sholat itu kan menjadi image-nya tidak baik dan lain sebagainya, sehingga di sini para ulama memberikan tanggapan terkait daripada judul. Jadi kenapa isinya tidak sesuai dengan judul? Ya, kalau misalkan kita melihat judul kiblat, tentunya di sana kan kita berbicara sejarah kiblat itu sendiri. Kemudian kiblat umat muslim itu kan ada dua, di Baitul Maqdis, kemudian ada di Ka'bah Mekah Al-Mukarramah. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, jadi diruntut bagaimana kisah dan sebagainya, sehingga melahirkan tontonan yang begitu sangat menarik, karena kan ini tugasnya orang-orang seni, bagaimana menampilkan tontonan sehingga menarik dan indah ketika disimak dan sebagainya, kan itu ada nilai plus tersendiri begitu ya. Nah, baik ya ikhwah, kita akan langsung saja tampilkan dan kita akan sampaikan bagaimana pernyataan para ulama, atau misalkan atau dalam hal ini Ustadz Adi Hidayat yang akan menyampaikan terkait judul kiblat dan poster yang agak mengerikan ya Pak. Silakan. Dan kita ketahui bersama hari-hari ini viral satu produksi dari film tertentu yang berjudul Kiblat. Kalau kami tidak keliru, saya sempat juga melihat posternya yang beredar baik di media sosial ataupun di berita, dan telah juga mendapatkan tanggapan beragam termasuk dari MUI dan tokoh-tokoh yang lain. Tentu tanggapan ini kita lihat dari sisi positifnya adalah masukan yang mengedukasi setiap baik pegiat seni ataupun kita semua, bahkan juga ustadz-ustadz yang ya seringkali juga membuat konten-konten, bahkan baik itu di media sosial ataupun yang lainnya, atau bekerja sama dengan televisi, agar menyajikan berbagai tuntunan yang betul-betul bisa dipedomani, mengandung nilai etis, mengandung nilai moral, mengedukasi, mengarahkan pada kebaikan, bukan sekedar barangkali mencari peminat ataupun juga penikmat dengan genre tertentu yang justru melahirkan kontroversi. Sah-sah saja membuat sebuah judul yang menarik perhatian, tapi menjadi tidak sah itu dilakukan jika bertentangan baik dengan nilai moral yang telah mengakar di masyarakat, apalagi nilai keyakinan-keyakinan tertentu. Untuk itu barangkali kita dengan segala hormat mendoakan kepada semua pegiat seni, siapapun, para artis dan lain sebagainya, mudah-mudahan selalu sehat, sutradaranya mendapatkan ide-ide yang baik, brilian. Kalau ada konten yang baik, lebih bagus disajikan. Toh masyarakat Indonesia cukup banyak, ratusan juta. Kalau semuanya kontennya baik, kan tidak ada peluang melihat yang tidak baik. Ya, dan tentunya insya Allah akan laku juga kalau itu disajikan dengan cara yang bagus, memikat dan baik. Jika ada yang baik, kenapa harus menyajikan yang kurang baik? Jika ada yang soleh, kenapa mesti memilih yang
salah. Ya, tidak harus kemudian berkata, wah ini kan belum lihat saja isinya ya. Bagus-bagus saja hal demikian, tapi akan lebih bagus bila promosinya pun dilakukan dengan cara yang baik ya. Tidak perlu kita membuat sebuah tema yang rasa-rasanya akrab di telinga kalangan tertentu, masyarakat tertentu, atau nilai religiusitas tertentu, tapi ternyata hal yang demikian sajiannya bertabrakan dengan pemahaman yang telah jama dimengerti. Bagi umat Islam, kiblat itu adalah arah untuk sholat, arahnya ke Ka'bah, ya gambarannya, ya bukan orang yang dengan posisi tertentu, yang melakukan satu adegan tertentu dan sebagainya. Tapi ini pun tentunya kita mengarahkan, ya tidak harus saling menjelekkan, menjatuhkan, apalagi mencela dan sebagainya. Tidak, kita mensupport. Bahkan kita dorong, ayo support teman-teman pegiat seni, bikin film-film yang bagus, konsultasilah kepada para ulama. Di MUI itu kan ada bagian dakwah, ya. Ada Kiai Khalil, kemudian Khalil Nafis, ada beberapa yang lain juga yang hebat-hebat, ya. Ada teman-teman yang pakar di bidang sejarah, kan teman-teman mau bikin film tentang sejarah, bagus. Ya, ada tema-tema tafsir yang bisa dikeluarkan juga jadi sebuah cerita. Kalau dikonsultasikan, ya sutradaranya bisa ngemas dengan bagus, jadi film yang dinikmati, ya orang mendapatkan manfaat, ya kemudian juga teman-teman di pegiat seninya mendapatkan manfaat, dan sama-sama belajar dalam kebaikan. Yuk kita saling menjauhkan diri dari sifat-sifat yang kurang bagus, saling mencela, menjatuhkan, tapi kita memberikan semangat agar semua menjadi baik. Mohon tidak dinilai bahwa apa yang disampaikan berupa masukan dari kami sebagai sesuatu yang negatif, merendahkan, atau menjatuhkan, tidak sama sekali, tapi lebih kepada kita bagaimana membangun suasana harmoni yang baik, apalagi di bulan yang baik, penuh berkah ini. Semoga sekali lagi teman-teman semua sehat, semuanya diberkahi Allah, diberikan hidayah yang baik-baik, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Adi Hidayat, Masjid Mira, alhamdulillah menghadap ke arah kiblat, ke Ka'bah, dengan tujuan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, semoga masukan-masukan para ulama termasuk Ustadz Adi Hidayat memberikan masukan seperti ini bukan berarti beliau itu memandang sebelah mata, tidak, justru beliau memberikan masukan membangun agar perfilman di Indonesia itu lebih baik sehingga ada isinya dan kemudian bisa dijadikan tuntunan, bisa dijadikan edukasi dan lain sebagainya, dan perfilman Indonesia semakin maju karena ikut mencerdaskan kehidupan bangsa negara Republik Indonesia. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga berita atau video kali ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitaan untuk kita semua. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.